Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Ibu, nasyara ibu. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih tak pilih kasih, Sang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ajarannya merangkul bukan memukul, meredam bukan mendendam, mengajak bukan mengejek, mendidik bukan menghardik, dan memahami bukan menghakimi, melalui ad-dinul Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang mahal, tidak ternilai dengan harga. Hal ini dikarenakan pemuda memiliki fisik yang kuat, berjalan yang cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah glowing mengkilap walau ada banyak jerawat. Eits, tapi tidak gawat karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Betul? Betul. Namun, di era modernisasi dan globalisasi ini, pemuda mulai terlena dengan tergerus oleh berubahnya zaman. Sikap peduli kian hari mulai lari dari hati nurani. Sikap solidaritas dan sosialis pun kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Kira-kira apa yang terjadi dengan pemuda kita, para hadirin? Ya, karena tidak sedikit dari kaum pemuda yang mulai malas belajar. Karena hari-harinya diisi dengan internetan ngawur, hidupnya tidak teratur, kalau sekolah sambil tidur, tamat sekolah terus menganggur. Kalau makan maunya lauk daging semur, rambutnya tidak pernah dicukur, bercita-cita jadi gubernur. But what? Kerjanya cuma mendengkur di atas kasur. Akhirnya bagaimana hadirin? Bukannya jadi gubernur, tapi malah jadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia hingga di alam kubur. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, pemuda adalah calon-calon pemimpin bangsa. Syubbanul yaum rijalun god. Mari persiapkan diri dengan cara mencari ilmu, tak kenal lelah, serta selalu menjaga akhlakul karimah, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, fokus penafsiran ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat serta meninggikan derajat orang yang beriman dan juga berilmu dengan beberapa derajat. Imam Al-Qurtubi menafsiri bahwa yang pertama,
Allah akan memberikan pahala bagi orang berilmu ketika di akhirat dan memberikan kemuliaan ketika di dunia. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang beriman atas orang yang tidak beriman. Dan yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. simpulan secara umum pada ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat seorang yang pertama karena keimanannya. Dan yang kedua, karena ilmunya. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan iman, maka kita akan takut berbuat salah, berbuat dosa, dan berbuat maksiat. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Ingat, kita dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memanfaatkan masa muda. Untuk belajar, berprestasi, dan juga berkarya mengukir dunia. Karena bangsa Indonesia tidak butuh pemuda yang sok pintar tapi otaknya kebliger. Tetapi